tiba-tiba study tour gak ada, tiba-tiba apa sih, anak-anak dikirim ke barak. Nah itu kita bingung, kok bisa sih senurut ini pengaruh KDM nih apa? Halo. Halo. Suara aku nggak? Ada. Ada. Dari mana? Dari Bandung. Aduh. Abis apa nih, konser apa gimana ceritanya? Enggak. Apa emang ini udah suara-suara udah mau tidur ya? Iya nggak tahu, malam-malam selalu kayak gini nih. Emang biasanya begitu tuh? Enggak sih, aku baru beres sakit. Oh, beres sakit. Oh, nggak sembuh dari sakit tapi beres sakit ya, boleh. Tapi sakitnya meriang aja gitu, bagaimana? Sempet tipes sih kayak Aduh. kemarin. Tipes ya, agak ngeri ya. Tapi tipes tuh apa sih penyebabnya? Makanan, kecapean juga. Oh iya, paling banyak kecapean ya tipes tuh kalau nggak salah. Ya, sama makanan juga jorok kayak di pinggir jalan gitu. Berarti emang ini kamu tipikal orang yang sibuk nih tiap harinya gitu? Sibuk. Iya. Sibuk biasa aja sih, bukan sibuk kerja apa gitu. Aku masih sekolah. Oh, masih sekolah. SMA dong harusnya. SMA Kelas? kelas 2. Berarti tuh kemarin kalau kena tipes tuh apa tuh penyebabnya? Ya itu kecapean sama makanan kata dokternya. Nah, maksudnya kok bisa capek banget, emang banyak kegiatan di sekolah? Banyak banget. Karena kan apa sih? November nanti kan angkatan aku ada UN. Oh iya Terus benar-benar kayak peraturan baru ya. jadi sekarang 3 minggu sekali tuh tiga 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 kali seminggu Iya. itu ada kegiatan Oh, pemantapan. benar. Kamu kelas 11 tadi ya? Ya, Oh, berarti dari kelas 11 udah disiapin nih buat UN gitu ceritanya nih. iya, makanya Iya. ada kelas tambahan tuh kayak kelas 12 nanti kan. Wah, jadi lumayan ya. Tapi emang kamu juga ada ini kayak ikut apa? OSIS mungkin atau ikut ekstra apa gitu. Kan aku di swasta jadi pulang juga udah sore. Terus kelas tambahan sore ya. Terus jadi gak sempet lah OSIS apalagi OSIS tuh makin capek tau gak? Iya makanya sampai jatuh kena penyakit tipes tuh kan kayaknya berat banget gitu, atau mungkin emang imun kamu yang nggak terlalu kuat kali ya gitu mungkin ya. Enggak, tapi emang secapek itu. Oh, Kayaknya capek itu. Oh, iya. mati kalau ikut OSIS. Iya, tapi yang lain nggak mati buktinya. Ditahan itu. Kalau aku udah Jadi kalau kamu gitu. tuh kemungkinan matinya lebih gede ya, buset dah. Iya. Jadi lebih baik yang pasti-pasti aja nih gitu ya. Betul. Jadi selepas sekolah nggak ada kegiatan lain nih, sudah pokoknya fokus aja di rumah gitu. Iya, sumpah secapek itu kayak pengen cepet-cepet sampai rumah terus udah di rumah juga kan ngerjain tugas. Oh iya bener lagi. Iya berarti kamu tuh sekolah yang berangkat jam? Karena rumah aku jauh jadi jam 6. Jam 6. Itu paling nggak berarti udah harus bangun Jam 4 lah. jam 4 udah bangun. Oke. Terus berangkat jam 6. Sampai jam berapa tuh sampai sekolah tuh? Sampai kalau lagi macet banget keluar tolnya jam 7. Iya, jam 7. Itu nyampe sekolah tuh. Nah, Mulai pembelajaran 7:30. sampai Enggak sih sebenarnya mulai
mulai itu jam 8, setengah 8 tuh tapi udah masuk. Sampai jam 4. Itu belum tambahan? Apa udah tambahan? Belum. Oke. Belum. Selesai sampai tambahan nih gitu. Sampai tambahan 17.15. Berarti 17.15. jam 5. Berarti tambah 1 jam. 1 jam lah 15 menit istirahat gitu kali ya. 1 jam soalnya mulainya dari 4.15. Iya. Itu di hari apa aja tuh? Selasa sampai Kamis. Non-stop. Non-stop. Selasa, Rabu, Kamis. Jadi nggak diseling gitu tuh, nggak kayak Senin, Rabu gitu nggak? Berarti kamu yang gimana? Ya kan, jadi Senin aku ada kan aku mau masuk ke dinasan, jadi aku ada jadwal latihan fisik kan. Terus Senin, Jumat, Sabtu, Minggu itu jadwalnya tuh. Oh, jadi nggak ada. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi emang ini manusia paling padat ya? Yeah. Sumpah. Terus kan aku kayak main sama teman-teman aja tuh nggak ada waktu gitu loh. Oh iya banget ya kayak orang kerja. Iya, tapi kan gimana ya? Ini mungkin resiko tinggal di Indo ya. Preparing untuk masa depan di Indo tuh kan emang harus benar-benar matang ya. Kalau kita emang pengen hidup layak gitu. Ya nggak sih? Ya gitu loh. Apalagi tuntutan ya. Iya benar. Soalnya kemarin apa tadi ya? Aku ada baca berita UMR tertinggi tuh rata-rata di Bekasi atau di mana ya? Pokoknya 5,4 kalau nggak salah. Sedangkan kalau di rank hidup layak di Indo itu paling nggak harus punya uang 7 juta pengeluaran per bulan. Itu untuk rata-rata. Berarti kan gaji tertinggi se-Indonesia aja belum bisa nutup untuk rata-rata hidup normal. Bener. Jadi bener banget. Gimana ya, kita tuh disuruh melampaui kemampuan manusia gitu. Bener banget. Makanya harus ada skala prioritas. Gila. Aduh. Visioner banget nih. Buset. Iya. Bagus sih, maksudnya bagus. Anak muda tuh harus gitu kan. Iya. Jadi pentingnya kebutuhan. Makanya istilah kata apa ya? Yang namanya sinyal mah kadang nggak kebaya. Ya, but it's fine. Oh my god, mulai banget. Iya. Emang kadang agak rewel ya. Tadi mau ngomong apa lagi? Iya, makanya apa ya, ada orang bilang privilege itu tidak adil ya. Kalau di Indo mah bullshit ya. Selagi punya privilege yang mumpuni mah manfaatkan sebaik mungkin gitu aja gak sih? Betul banget. Ya, masih punya ya. Apalagi kamu tadi mau masuk apa? Aku kedinasan. Kedinasan tuh gimana tuh maksudnya? Tahu stan nggak? Oh, maksudnya kampus kan? Kampus. Iya, terus kamu mau ngambil jurus kedinasan gitu apa gimana? Enggak, itu tuh kampus di bawah naungan pemerintah. Terus ada beda-beda kedinasan. Tapi ada lagi kayak stan tuh PKN stan, STIN tuh kayak intelijen negara. Terus ada imigrasi gitu-gitu. Jadi intinya kerja buat negara nih gitu. Betul, PNS. Iya. Jadi langsung dapat kerja. Oh, jadi tapi PNS-nya tuh langsung jalur negara banget nih, nggak yang kayak kampus-kampus pada umumnya gitu. Ya, itu karena kuliah D4 4 tahun langsung kerja. Lulus tuh. Oh, iya. Jadi mungkin kayak kalau mungkin anak SMK tuh ya langsung ditaruh di perusahaan gitu kali ya. Semacam gitu ya. Ya, benar. Wah, itu emang keinginan sendiri tuh atau emang dari orang tua? Sebenarnya dari orang tua. Tapi enggak sih, sebenarnya tuh nggak pengen, tapi kayak lama-lama dipikir-pikir juga kayaknya oke, ya udah deh. Bener juga nih. Ya kan? Iya. Terus aku tuh
Enggak sih, sebenarnya dari SMP tuh kayak nggak berharap besar ke nilai rapot gitu. Jadi kayak UTBK hoki-hokian kan. Ya udah jadi ya udah deh ikutin aja. Jadi emang orang tua pengennya di situ. Apa orang tua juga berkecimpung di dunia pernegaraan juga? Enggak sih, mereka swasta lagi. Tapi ya. Tapi mungkin orang tua ngelihat potensi nih di sini gitu ya. Ya. Mungkin. Sebenarnya ada kakak tiri gitu, jadi anaknya ayah, dia STIN intelijen negara. Oh, jadi dapat nih peluang nih gitu kayaknya. Ini anak satu lagi bisa nih dimasukin gitu kan. Iya. Mesti di tengah terpaan sekarang, apalagi kalau kamu baca berita di sekarang PHK di mana-mana gitu ya. Orang nyari kerja susah. Yes. Karena sekarang ternyata modal ijazah aja udah nggak cukup gitu. Dulu itu kan asal kita punya ijazah, dapatlah kerjaan gitu. Sekarang nggak cuma itu gitu. Kita harus punya banyak hal, terutama orang dalam. Punya uang yang banyak dulu buat nyogok sana sini gitu-gitu kan. Kita nyari duit tapi harus ngasih duit dulu gitu. Jadi emang realita pahit banget ya di Indo ya. Tapi mau gimana lagi? Ya agak ngeri tapi ya. Udah capek banget ya. Ya benar. Iya. Lagi kan tingkat pengangguran kan udah tinggi nih. Pengangguran tuh udah tinggi banget. Ya tadi karena badai PHK juga kan akhir-akhir ini hampir 48.000 atau berapa ribu pokoknya gitu ya. Baru per 2025 ini yang mana setengah tahun aja belum. Gitu. Tapi betul. Sudah mencapai, kayaknya pengangguran udah nyampe di angka 7 atau 8 juta gitu kalau nggak salah. Di usia produktifnya ya. Jadi kayak wah itu banyak banget sih gitu. Makanya masih menunggu yang katanya pengen buka 19 juta pekerjaan ya. Mari kita tunggu ya. Nggak tahu yang ngomong siapa tapi kayaknya ada sih kemarin gitu. Tapi kita tunggu lah, let's see gitu. Maksudnya kalau 19 juta dikurangin 8 juta kan masih sisa banyak tuh gitu maksudnya kan. Bisa lah, bisa. Oh, bagus banget itu. Tinggal ditunggu aja. Nggak sabar nih, buset. Iya. Capek. Iya. Berarti ini kamu tinggal di mana nih? Kalau boleh tahu. Mana? Bandung. Kumaha Damang ya. Iya. Bener. Berarti ini ya, sedang ini gimana? Mau nanya dong. KDM, buset KDM nih. Karena FYP aku tuh KDM mulu akhir-akhir ini guys ya. Gimana? Jadi warganya KDM menyenangkan nggak sejauh ini? Kan kebetulan aku tuh sekolah di Al Azhar swasta. Buset, ya. Yeah. Terus biasanya nih kadang nggak ikutin pemerintah, kadang kita libur lebih lama dari yang lain karena kayak banget deh sama lihat tuh anak-anak BPK aja bisa gini. Jadi kadang aja nggak ngikutin pemerintah, tapi kok ini tiba-tiba kita juga kan nggak dikasih makan gratis kan, karena ya berarti mampu dong maksudnya gitu kan, karena kita nggak dapet makan gratis. Terus tiba-tiba study tour gak ada, tiba-tiba apa sih, anak-anak dikirim ke barak. Nah itu kita bingung, kok bisa sih senurut ini pengaruh KDM nih apa gitu. Jadi kayak ya sebenarnya oke sih menurut aku karena cuman kamu agak suspicious ya, gitu ya. Ya karena kan alasan study tour dilarang dan perpisahan dilarang di Jabar, beberapa oknum meminta uang kan untuk iya benar banget. Dan dipaksa itu jatuhnya. Iya benar. Penting. Nah sedangkan kan kita swasta udah ada uang masuk nih dari awal. Kan berarti emang ya berarti emang udah
tour gitu loh. Kita dari awal masuk udah nabung buat study tour. Tiba-tiba nggak ada. Iya. Mungkin gini ya. Kita bahas satu-satu kali ya. Seru nih kita membahas KDM nih. Walaupun saya bukan warga KDM ya, tapi kayak aku ngelihat di sosmed tuh, aku termasuk yang melihat itu sebagai satu yang positif gitu. Ya. POV sebagai Jabar nih. Ya, iya. Kan ini luar Jabar dan dalam Jabar nih. Makanya kita berdiskusi tipis-tipis nih, buset. Iya. Nah, kayak misalkan tadi study tour tuh. Mungkin, nah ini masuk akal. Karena menurut aku sebenarnya study tour tuh, by the way aku guru juga ya. Jadi, oh ya? Ya aku guru. Jadi, study tour tuh menurut aku sah-sah aja. Karena, sebenarnya kan dari kata aja udah bagus sebenarnya. Study tour itu kan belajar sambil jalan-jalan. Itu sebenarnya konsep yang bagus sebenarnya. Cuman kan yang jadi masalah, yang jadi problem itu sekarang itu makna study tour itu udah bergeser. Sekarang tuh tinggal turnya aja gitu loh. Karena benar. Ya aku pernah sekolah, aku pernah SMP, aku pernah SD, aku pernah SMA, dan aku nggak pernah merasakan yang kayak kita study tour nih terus kayak oh ini nih Jogja, ternyata ini ada patung ini, itu enggak. Kita udah main aja. Teman ke pantai, kita ke Malioboro, tidak ada pembelajaran di situ. Makanya kan secara makna udah bergeser nih. Secara makna dulu nih. Makanya terus kemudian akhirnya mungkin akhir-akhir ini kena kasus banyak pungli itu tadi, katakanlah pungli ya. Uang-uang tambahan, kemudian banyak terjadi kecelakaan gitu kan akhir-akhir ini tuh. Akhirnya mungkin KDM mencoba untuk menegaskan gitu ya. Kayak kita cut off dulu semuanya gitu. Karena mungkin di perspektif aku masuk akal kamu bilang tadi di sekolah kamu bilang kan kita udah nabung gitu ya. Itu mungkin ketika cut off-nya pilih-pilih justru akan terjadi stigma masyarakat pilih kasih gitu loh. Jadi istilahnya mungkin ini pikiran liar aku ya, mungkin KDM daripada ribet kayak oh ini udah nabung, ini belum ada apa. Nanti kan yang belum nabung bisa aja alasan udah nabung padahal belum gitu kan. Akhirnya nanti wah timbul mending di cut off semua deh gitu. Mungkin gitu tuh. Makanya kan kayaknya boleh deh study tour tuh boleh tapi di dalam Jawa Barat nggak sih? Atau tetap nggak boleh? Nah, nggak tahu ya. Itu tuh baru desas-desus doang. Karena kan aku masih kelas 2 tadi tuh kelas 3 gitu. Terus selama aku dari kelas 1 tuh ya udah kayak kita nggak ada tuh. Kan misal kenaikan kelas tuh mau ke Jogja. Ada tapi ke kampus-kampus ITB, Unpad. Nah, ya itu lebih masuk akal dari bahasa nih. Study tour tuh lebih masuk akal, lebih make sense gitu. Soalnya kemarin aku pernah ketemu sama anak Jawa Barat juga, dia bilang katanya udah rencana mau ke Bali kalau nggak salah. Terus dibatalin, jadinya cuman di dalam Jawa Barat doang, nggak tahu kemana gitu. Jadi emang kalau menurut aku tuh study tour tetap harus ada, cuman itu tadi study tour, kata study tour itu harus benar-benar terimplementasi di kegiatan gitu. Jadi ada studinya, ada turnya. Misalkan perjalanan 2 hari gitu. Berarti seharinya kita full belajar tentang sejarah atau tentang apa. Ntar 1 hari kemudian kita full main-main. Baru itu namanya study tour gitu kan. Mungkin kayak gitu sih. Itu POV aku ya. Karena emang study tour menurut aku ya nggak harus ada tapi memang sangat direkomendasikan gitu kalau menurut aku. Gitu kan. Ya jadi penyemangat anak-anak juga nggak sih? Benar. Iya refreshing karena itu juga mungkin satu tahun selama 1 kali selama 3 tahun gitu kan mungkin kan. Jadi kayak nggak ada tuh kayak kurang gitu ya. Jadi kan emang. Tapi kebetulan aku tiap tahunnya ke tour ke Korea atau Jepang kan. Terus itu juga katanya gak tahu nih kata guru tuh bakal ada apa enggak tahun ini. Kan jadi pada sedih yang udah nabung nunggu. Swasta emang beda ya swasta ya buset. Gila makanya gitu. Kan. Iya sih. Ya memang kata kuncinya menabung sih ya. Kata kuncinya tuh. Iya, soalnya aku tuh punya adik juga, adik
adikku tuh kayaknya bareng kamu deh sekarang, kelas 8 juga. Kelas 8 lagi, kelas 11. Dia tuh enggak ya, kelas 11 apa kelas 10, kelas 11 berarti. Soalnya kemarin habis ke Bali dan itu juga habis cekcok juga sama wali murid gitu. Kayak ya masalah uang juga gitu. Yang di situ si sekolah tuh mengabarinya mepet gitu. Biasa tuh penyakit, emang kadang sekolah tuh penyakit. Nggak ada nabung-nabung dulu, tiba-tiba jeger uang segini gitu. Jadi kan dan itu wajib. Iya, wajib, kayak yang nggak ikut pasti biasanya kan bayar separuh gitu tuh, atau gimana gitu kan. Iya, jadi kan lebih baik ikut ya gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu kan, apalagi aku tinggal di pedesaan nih gitu, yang notabene memang ekonomi di pedesaan, tau lah seberapa tinggi sih ekonomi pedesaan tuh, istilahnya gitu kan. Jadi dan liburannya ke Bali gitu, ya bisa lah dihitung duitnya seberapa gitu. Jadi ya kemarin sempat geger tuh, akhirnya pihak sekolah memundurkan waktunya. Dulu tuh kayaknya mau di September atau di apa, terus akhirnya di Desember. Nah kan kacau nih, harusnya kan September tuh musim panas ya kan. Nah akhirnya karena diundur ke Desember, sampai ke Bali hujan mulu ya. Jadi event ke Bali pun tetap nggak nyaman gitu. Iya benar. Ya karena Desember itu kan udah musim hujan banget tuh, Desember tuh ya kan. Jadi ya itulah, kadang terlalu meremehkan ya sekolah tuh. Makanya sebenarnya hal-hal seperti ini, itulah kenapa swasta selalu berjaya di atas negeri ya. Ya karena kalau sisa luar negeri itu kita nyicil dulu gitu loh, nggak misalnya nih 20 terus kita nyicil gitu dari bulan ini tuh 5 juta dulu, 4 juta dulu. Nah sedangkan kalau study tour yang di dalam kayak misal ke Bali, ke Jogja gitu tuh udah dari uang masuk dan nggak dimintain uang lagi. Ya intinya tuh simpelnya kan administrasi yang rapi ya, dan sistem keuangan yang jelas gitu. Jangan yang dikit-dikit pungutan, dikit-dikit pungutan gitu. Tahu-tahu jeger gede, itu kan aduh capek banget nih sekolah gitu. Ya itu ya. Tapi aku tapi negeri. Enggak negeri juga sih sebenarnya, tapi ya sama aja ya. Tetap banyak ya. Tapi kan mostly yang problem tuh negeri kan. Oh, soalnya aku baru tahu tuh kalau nggak ikut bayar setengah. Anjir, mendingan ikut. Iya bener. Tapi ini swasta, di adikku swasta. Oh ya. Ya itu tadi, tapi kan itu memberikan penglihatan atau pandangan bahwasanya manajemen yang tidak baik gitu. Jadi kan ya itu masalah study tour ya. Masalah study tour. Apa lagi tadi? Barak. Ya. Kalau menurut kamu gimana nih? Apakah itu solusi yang tepat? Iya sih. Menurut aku oke sih itu. Oke-nya kenapa tuh? POV kamu sebagai siswa nih. Ya biar lebih disiplin aja sih, karena kayaknya di sekolah aku tuh nggak ada kirim, soalnya belum ada, jangan ada yang sampai jangan ada, bener-bener jangan ada. Itu tuh ada 3 tingkatan gitu, yang dikirim tuh yang berat tuh kayak yang mabuk-mabukan, membunuh, membuli. Bener. Ya alhamdulillahnya nggak ada kan. Terus juga kita itu di kelas 2 tuh kita ada dari lama tuh program Rindam, sama aja kayak barak militer. Rindam tuh kita kegiatan sama TNI langsung gitu. Iya. Jadi karena menurut aku itu juga hal yang bagus ya. Bahkan aku tuh punya pemikiran itu semenjak kayaknya masih kuliah deh. Karena aku tuh kuliah di Jogja, dan tahu ya, kamu tahu pasti rumor yang namanya kelitih, tahu ya? Para pembegal tuh. Nah, itu karena mostly mereka tuh anak-anak sekolah semua. Makanya aku sampai dulu punya pikiran, kenapa anak-anak yang kayak gini tuh nggak dimasukin ke tentara aja. Jadi mereka digemblang beberapa bulan, dan mereka tuh kapok. Kalau mereka tawuran, bawa aja ke sini.
kayak gitu. Dulu aku punya pemikiran seperti itu, dan ternyata ini terjadi gitu. Jadi kayak, wah, apakah ini akan jadi turning back sebuah negara Indonesia gitu ya, menjadikan pemudanya baik lagi gitu. Karena ya di sisi lain ada beberapa yang kayak protes ya, katanya hak asasi manusia lah, katanya perlindungan anak lah, bla 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 segala macam gitu. Tapi kan mereka nggak realize kalau Paskibra juga dilatih sama tentara ya. Kemudian anak-anak pramuka juga dilatih sama tentara loh. Bahkan cara mereka melatih juga terang-terangan seperti itu. Anak pramuka juga disuruh ngerangkak-ngerangkak di lumpur-lumpur gitu. Apakah itu melanggar hak? Enggak dong. Itu coba wujud kedisiplinan gitu loh. Dan yang diambil kan juga bener kamu tadi ya. Sangat tepat, anak-anak yang suka tawuran gitu. Makanya kemarin sempat yang digoreng itu kan yang main game. Nah, kalau menurut aku main game itu ranah psikologi udah cukup. Gitu loh. Karena main game itu kan otak, itu yang bermasalah tuh otak tuh sama kebiasaan gitu. Sedangkan tawuran itu kan udah nggak di otak lagi dia mainnya gitu. Makanya emang harus dibawa ke barak gitu. Jadi mereka punya rasa jera. Kayak misalkan baru keluar tawuran lagi, masuk lagi. Gitu kan pasti mereka akhirnya punya kayak, waduh, gue kalau ketangkep lagi nih ke barak lagi nih. Enggak lagi gitu kan. Ini tapi menurut aku nggak sampai 6 bulan sih kapok ya. Iya, harusnya sih, harusnya. Emang berapa bulan sih? Iya itu, kalau nggak salah yang aku dengar dari kepala sekolah tuh, persiapan 14 hari, sebulan, terus ke 3 bulan kalau emang belum masih tidak memungkinkan untuk pulang 6 bulan. Yang jelas tuh satu sih ya. Ya pasti ya kadang orang yang banyak tidak tahu bahwasanya kayak seolah-olah ntar psikologinya terganggu atau apalah. Emang di barak nggak ada psikolog gitu. Emang di barak, mereka di barak para TNI yang di genjang seperti itu nggak diperiksa setiap hari, nggak dicek kesehatannya setiap hari. Kan pasti dicek semua dong para tentara itu. Yang terpenting itu kan materi sekolah dibawa juga. Nah itu kalau menurut aku itu penting tuh. Biar mereka emang ketinggalan pelajaran. Iya makanya. Iya, maksudnya gini loh. Memang karena stigma masyarakat itu kan TNI terkesan kejam gitu ya. Terkesan tegas. Makanya sebenarnya kan tegas itu bukan berarti kejam gitu loh. Tegas itu kan berarti mendisiplinkan gitu. Nah, tentara itu memang pakai apa, memang ada ilmu bela diri, tapi itu semua kan dalam rangka pelatihan. Mereka juga dikasih makan 4 sehat 5 sempurna, dijaga kesehatannya. Bahkan kalau ada yang sakit langsung dipulangin, yang namanya tentara mah nggak boleh cacat kan gitu. Jadi memang benar-benar disiapkan secara psikologis maupun mentalnya maupun fisiknya gitu loh, yang namanya tentara. Itu kan keren gitu kalau anak-anak masuk kayak gitu tuh. Jadi ala-ala Korea nih, wamil-wamil gitu ya kan, bisa dah. Jadi soalnya udah kan nggak bisa dipenjara. Terus solusinya apa dong buat konsekuensi dari anak-anak yang nah makanya itu tadi. Jadi Indonesia tuh menurut aku rumitnya tuh kadang punya peraturan yang agak labil dan tidak sesuai pada keadaan negara gitu. Banyak peraturan-peraturan yang akhirnya membebaskan para anak-anak yang zaman sekarang, mereka pada membunuh pacarnya, membunuh temannya, dan mereka tidak dipenjara hanya karena di bawah umur gitu loh. Padahal kan kejahatan itu tidak memandang umur gitu. Ketika manusia itu sudah bisa berpikir, itu tandanya mereka sudah berani menanggung kesalahannya gitu loh. Kan gitu. Letak manusia itu bisa dibedakan dengan hewan itu kan cara mereka berpikir. Gitu loh. Berarti ketika manusia itu sudah bisa berpikir mana yang baik dan benar, kemudian mereka memutuskan untuk melakukan yang salah, ya itu udah wajib dihukum. Kenapa harus dilindungi? Gitu loh. Kan aneh. Kemudian KPAI bilang ini kan di bawah umur, kita harus melindungi psikologis anak. Lah, Anda tidak memikirkan psikologis keluarga korban. Gitu. Kan banget. Aneh. Makanya KPAI itu sekarang mereka lagi protes tentang barak ini. Maksud aku gini, kalian bertahun-tahun ngurusin anak tawuran itu progresnya apa? Ngurusin anak mabuk-mabukan tuh progresnya apa? Ada gitu
neraca yang menunjukkan anak-anak tawuran menurun, justru naik. Iya. Gitu loh. Bener lagi. Daripada kalian AFK nih, cuma jadi boneka doang, mending yang ngurusin si KDM aja, langsung sat jadi gitu kan. Tapi ya sumpah satset banget itu. Iya, makanya kayak makanya aku kemarin baca berita lagi nih, lucu banget. Ada DPR, kayaknya DPR dari Jawa Barat juga yang ngomentarin KDM. KDM menjabat 3 bulan tapi pengangguran belum turun. Lah Anda DPR jabat bertahun-tahun ngapain? Gitu loh. Aneh banget nih. Di sama-sama pejabat kagak ngotak nih orang. Maksudnya kenapa sih pejabat kita aneh-aneh banget? Kot-kot banget sumpah. Padahal kan kemarin yang di Bekasi tuh, yang kali apa tuh, yang viral banget tuh, yang di Kali Mati apa ya, yang dia dihidupin lagi tuh, wah pokoknya keren deh KDM tuh. So far bagus. Kita nggak tahu kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti ya, karena kan dulu ada yang kayak gitu juga kan. Dulu ada yang begitu itu sampai masuk gorong-gorong gitu, semua orang terkesima gitu. Cuman ternyata 10 tahun nambah hutang doang kerjanya. Ya, jadi kayak nggak tahu ya. Semoga KDM enggak lah. Amin. Soalnya dari cara berpidato juga beda ya. KDM tuh kan kalau berpidato berapi-api ya. Bener banget. Iya. Kalau yang dulu tuh kan cuman we walk the talk ya. Jadi kayak beda banget nih stratanya nih gitu. Iya. Aduh, buset. Aduh, panas nih malam ini ya. Aduh. Iya. Capek banget ya. Tapi so far oke lah ya. Oke sih, aman. Apalagi di Bandung tuh kan banyak banget gangster yang aduh, meresahkan lah. Iya sih. Bandung tuh kota yang banyak yang mengatakan, karena aku belum pernah ke sana ya, tapi Bandung itu disebut primadona lah, yang ini Jawa Barat gitu. Tapi juga tingkat kriminalitasnya tinggi juga ya. Iya benar. Bandung tuh ya salah satunya. Jadi emang ya semoga aja terkurangi lah hal-hal seperti ini tuh, daripada menjamur terus tuh orang jadi mau keluar malam pun kan mager ya, kayak takut nih kena begal ya dan lain-lain sebagainya gitu, kayak main aja nggak nikmat gitu. Iya. Tapi ada nggak nih perubahan Bandung seera KDB lagi KDM nih? Perubahan ya gitu-gitu aja sih. Gitu-gitu aja. Ya, berarti yang kamu rasain tuh sekolah ya? Iya, benar-benar masih proses ya. Benar. Ya mungkin yang kamu rasain tuh yang di sekolah tadi ya. Iya, apalagi kan KDM Gubernur Jabar bukan Wali Kota Bandung. Iya, makanya kan bener banget. Cuma kan aku nanya tadi kan, misalnya kalau di Bandung tuh udah ngerasain belum gitu? Kalau belum kan. Iya, tapi itu menurut aku satset banget loh, maksudnya sampai ditindak di sekolah tuh secepat itu. Kadang kan masih banyak yang masih banyak yang inilah, masih rudet bahasanya mah, masih yang ngelanggar, gak nurut gitu. Ya karena memang menurut aku tuh, aku belum pernah merasakan jadi pejabat, tapi memang sebenarnya ketika kita punya keberanian dan mampu menjadi orang yang paling tinggi, itu sebenarnya ya kita di kayak KDM. Selagi kita punya mentalitas yang kuat, itu sebenarnya gampang kok memutus kinerja, gampang kok memutus sesuatu yang jahat gitu. Kayak misalkan kita kayak yang sering sama KDM itu kan tambang-tambang ilegal. Ya kan? Cukup datengin, ada suratnya nggak ada, tutup. Udah gitu aja. Nah, cuman memang syarat itu harus berani lawan mafia, harus berani lawan preman gitu. Dan KDM berani. Jadi intinya apa ya? Itu the real bahwasanya hukum digunakan gitu. Iya. Itu KDM tuh. Kayak itu tadi kayak ilegal copot, ilegal copot gitu. Jangan kayak ya nanti kami diskusikan lagi. Capek kalau diskusi mulu mah. Gitu kan.
Jadi kan seperti itu tuh. Kebanyakan pejabat kita kan gitu. Molor, beritanya tenggelam nggak jadi. Molor, berita tenggelam nggak jadi. Itu begitu mulu tuh. Jadi kayak ya. I think we can escape, bro.